Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Mari kita membaca ayatnya, membaca terjemahannya, kemudian kita akan membaca tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka," tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, illa rahmatan lil alamin, melainkan rahmat bagi alam semesta, melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita membaca tafsirnya. Wa ma arsalnaka ayyuhar rasulu, tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul, illa rahmatan li jami'in nas, melainkan rahmat untuk seluruh manusia. Rahmat bagi seluruh manusia. Seluruh manusia. Bagaimana bentuknya? Faman amana bika sa'ida wa najah. Barang siapa beriman kepada engkau, mempercayai engkau sebagai utusan Allah, mengikuti ajaran engkau, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sa'ida wa najah, dia akan bahagia, dia akan selamat. Wa man lam yu'min khaba wa khasira. Barang siapa tidak beriman kepada engkau, dia akan rugi, dia tidak akan mempunyai keberuntungan. Saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beriman, mari kita belajar, kita mengkaji, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca sebuah hadis tentang hal ini, di mana hadis ini dalam kitab Takhrijul Mishkatul Masabih, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana Rasulullah bersabda, "Innama ana rahmatun muhdatun." Sesungguhnya aku adalah rahmat. Sesungguhnya aku adalah rahmat muhdatun, muhdatun, yaitu orang yang Allah memberi petunjuk. Aku diberi petunjuk oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk itu, menyampaikan ajaran Allah SWT kepada manusia. Mari kita membaca penjelasan sedikit tentang hal ini. Bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan menuju cahaya. Fakana rahmatan muhdatan lil alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah. Allah utus sebagai rahmat lil alamin, muhdatan, sebagai pemberi petunjuk, menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian yahnu al-kabir, beliau berbelas kasih sayang kepada orang-orang yang sudah tua. Wa kana rahmatan wa yarhamu as-saghira, beliau sangat sayang, beliau sayang kepada yang anak-anak yang masih kecil. Wa yuwasil kasira, menghibur orang-orang yang sedih, orang yang susah. Yash'uru biman hawla, beliau sangat berempati, mempunyai kepedulian terhadap mereka yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sakit, beliau mengunjungi. Jika beliau sedih, beliau akan menghiburnya, memberi nasihat kepada dia. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat peduli sekelilingnya. Ini tentu ajar bagi kita semuanya, bahwasanya kita ingin Rasulullah SAW. Dan sosok Rasulullah SAW adalah rahmah lil alamin, orang yang sangat peduli kepada sekelilingnya. Kemudian yahtam bihi ihtimaman, beliau sangat peduli terhadap orang-orang sekeliling beliau. Beliau memperhatikan. Wa min kamali rahmati sallallahu alaihi wasallam insabat min famihi asy-syarif hadhil kalimat allati yaqulu fiha innama ana rahmatun muhdatun. Maka di antara rahmat beliau, di mana beliau bersabda dengan sabda ini, mengalir dari lisan beliau, dari mulut beliau, kata-kata innama ana rahmatun muhdatun.
Sesungguhnya aku adalah rahmat. Aku adalah muhdan, peduli kepada sekeliling, memberi rahmat, memperhatikan sekelilingku. Yang sedih dihibur, yang sakit dijenguk, yang susah ditolong, yang tersesat diarahkan kepada jalan yang lurus. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ana rahmatun muhdatun. Ini sabda Rasulullah. Artinya, ahdani Allah linnas. Allah memberi petunjuk padaku. Allah memberi petunjuk padaku agar aku dapat memberi petunjuk kepada manusia, mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Faja'alani sababan lian yadkhulu fi rahmatil haqqi subhanahu. Dan Allah menjadikan aku sebagai penyebab mereka masuk, manusia-manusia masuk dalam rahmat Allah, dalam rahmat hak, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal yadullahum 'alan najah, dan agar aku memberi petunjuk mereka kepada keselamatan. Wa jannibahum masalikal halak, menjauhkan mereka dari jalan-jalan yang membinasakan. Itulah makna innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat dan aku adalah muhdah, memberi petunjuk manusia, menyelamatkan manusia, menghibur manusia. Faman qabila rahmatallah wa hadiyatahu faza wa aflaha. Barang siapa menerima rahmat dan karunia Allah, dia akan sukses, dia akan mendapat keberuntungan. Wa man raddaha khaba wa khasira. Dan barang siapa menolak rahmat Allah, karunia Allah, dia akan rugi, dia tidak akan beruntung. Saudaraku, marilah kita terima rahmat Allah dengan cara kita mempelajari petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW, belajar, mengaji, duduk dalam majelis-majelis ilmu, menerima sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian, waqad thabata annahu rahmatun hatta lil kafirin. Dan Rasulullah SAW juga rahmah sampai-sampai kepada orang yang kafir pun, yang mengingkari beliau. Beliau adalah rahmat. Bagaimana demikian? Mari kita buktikan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahum, dalam surat Al-Anfal ayat 44, di mana la yu'adzabuna, orang-orang kafir itu tidak diazab. Wa huwa baina dhuhurihim, saat beliau masih ada di hadapan beliau, berdakwah, menyeru mereka, menyelamatkan mereka. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tidak diazab. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau masih berada di hadapan mereka. Inilah rahmat Allah. Inilah rahmat Allah yang memberikan kepada Rasulullah SAW. Allah jadikan Rasulullah sebagai rahmah lil alamin untuk orang kafir. Mereka mendapatkan rahmat di mana mereka tidak diadab. Orang musyrikin, saat Rasulullah SAW hadir di hadapan mereka, mereka tidak diadab. Sebenarnya Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Anfal ayat 33 ini, di mana Allah Subhanahu dalam surat Al-Anfal ayat 33, di mana Allah Ta'ala firman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak mengadab orang-orang kafir, orang musyrikin, dan saat engkau berada pada mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, kama qala ta'ala, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk alam semesta. Ar-rahmah adalah al-lutfu, kelembutan, war-rafatu, kasih sayang, wal ishfaq, belas kasih. Hada bil idafa ila annahu sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'minina rahiman. Ini ditambah lagi sikap Rasulullah SAW kepada orang yang sangat penyayang. Fa umumul alamin, maka alam semesta secara umum
hasalalahum an-naf'u birisalatihi, mendapatkan manfaat dengan kehadiran Rasulullah, mendapatkan manfaat dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atba'uhu nalu bihi karamata dunya wal akhirah. Pengikut Rasulullah mendapatkan karamah di dunia dan di akhirat. Kemudian wal muharibuna lahu ta'jilu mautihim khairun lahum min tuli a'marin fil kufri. Orang yang memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah SAW, kematian mereka yang segera itu lebih baik daripada panjang umur mereka di dalam kekufuran. Bal mu'ahiduna lahu asu fid dunya tahta dhillihi wa ahdihi wa dhimmati. Mereka-mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah namun berjanji tunduk pada Rasulullah, orang kafir. Mereka yang tunduk pada Rasulullah, mereka membayar pajak, tunduk pada Rasulullah, mereka mendapatkan yaitu hidup dalam di dunia tahta dhilli, dalam naungannya, dalam yaitu kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal munafiqun, demikian orang juga orang munafik mendapatkan rahmat. Hasala lahum bi idharil iman bihi haqnu dima'ihim wa amwalihim wa ahlihim wa jarat ahkamul muslimin alaihim. Orang munafik yang menampakkan keimanan kepada Rasulullah, menyembunyikan kekafiran mereka, mereka pun mendapatkan keamanan. Tatkala mereka mendapatkan keimanan, maka harta mereka, darah mereka terjaga, keluarga mereka terjaga. Wajarat ahkamul muslimin alaihim, berlaku hukum kaum muslimin pada mereka. Wal umamu al ba'idatu anhu rufi'a anha bisababihi al adab al am, dan umat-umat yang jauh dari Rasulullah SAW diangkat dari mereka adab secara umum yang menimpa mereka di muka bumi ini, dari penduduk bumi ini. Fakana rahmatan muhdatan sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah rahmat muhdat. Allah memberi petunjuk pada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan petunjuk kepada umat, menyelamatkan manusia sallallahu alaihi wasallam.